Kisah berawal dari seorang selebgram yang bernama Moon Kau. Ia sedang jualan di media sosialnya. Dan dia sedang menjelaskan sebuah senter yang banyak kegunaan. Tak selang berapa lama, kau melihat para netizen yang berkomentar di media sosialnya. Netizen bukannya membeli senter yang ditawarkan, malah menghina dan melecehkan. Bahkan ada sebagian netizen yang menjuluki pelacur online. Moon Kau yang tidak tahan dengan hinaan netizen tidak segan-segan memblokir akun mereka. Ada salah satu netizen yang mengancam, jika Moon Kau berani memblokir dirinya, Moon Kau akan tewas. Moon Kau yang melihat komentar netizen, ia bukannya takut malah merasa tertantang. Ia mengatakan kepada akun yang bernama Monica untuk menghormati orang lain. Dan jangan menggunakan nama orang yang sudah mati. Lalu Moon Kau yang sudah kehilangan kesabarannya pun memblokir akun yang bernama Monica. Dan tiba-tiba listrik di rumahnya menjadi padam. Namun aneh sekali akun yang bernama Monica tidak bisa diblokir, dan masih bisa berkomentar. Moon Kau pun menjadi ketakutan, ditambah lagi dia merasa ada sesosok makhluk yang berada di belakangnya. Moon Kau yang penasaran ia mencoba menerangi di sekelilingnya dengan menggunakan senter yang didapat dari endorse. Lalu Moon Kau mencoba memblokir Monica namun tiba-tiba tubuhnya mendadak kaku. Kepalanya muter 180 derajat. Dan Moon Kau pun meninggal saat itu juga. Dan film pun baru dimulai. Diperlihatkan seorang pria ia bernama Jack, yang sedang merapihkan skincare milik kekasihnya yang bernama Melissa. Pacarnya itu yang mempunyai bisnis skincare, dan dipun mempromosikan di milik akun sosial media pribadinya. Hal itu untuk mengeruk followersnya yang berumuran muda-mudi yang suka berselancar di internet. Siang harinya, Melissa melakukan siaran langsung di sosial medianya untuk menyapa followernya. Selain itu juga ia mempromosikan skincare milik pribadinya. Ia juga tidak lupa mengatakan jika produk skincare milik pribadinya itu aman dan nyaman, dan bisa membuat kulit menjadi glowing dan bersinar. Melissa juga menggandeng selebgram yang bernama Net Idol, untuk jadi brand ambasadornya. Tiba-tiba muncul notifikasi dari Monica yang menandai sebuah video. Sebuah kejadian 1 tahun yang lalu, yang berisi saat Monica melakukan siaran langsung di akun sosmed milik pribadinya. Dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Ketika malam tiba, Melissa mengatakan kepada kekasihnya yang bernama Jack, apa yang terjadi di telepon. Ia mengatakan jika ada seseorang yang menggunakan akun seseorang yang sudah mati. Lalu Jack mencoba menenangkan kekasihnya itu. Dan mengatakan itu hanya orang iseng saja. Dan tidak perlu untuk memikirkan hal seperti itu. Tiba-tiba notifikasi muncul pada saat Monica memosting di beranda di Ikonik. Melissa yang melihat itu pun menjadi ketakutan, dan tiba-tiba gagang pintu bergetar seperti ada yang ingin masuk. Melissa yang ketakutan pun masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Teror itu pun tidak berhenti di situ saja. Dan gangguan itu muncul lagi di pintu kamar Melissa. Melissa yang ketakutan pun menelpon bantuan di 191, namun tidak terhubung. Tiba-tiba terlihat sesosok orang yang menggantung di belakang dirinya. Ia yang ketakutan pun keluar dari kamarnya dan menuju ke lantai dasar. Di situ sudah ada Jack kekasihnya yang baru pulang lembur di kantornya. Pagi harinya, Melissa memberitahu video Monica yang telah mengakhiri hidupnya. Jack yang tidak tahu, ia pun menanyakan siapa dirinya. Lalu Melissa menjelaskan, kalau dia itu selebgram yang dulu pernah disewa untuk mempromosikan produk skincare-nya. Menurutnya ia bunuh diri karena stres, dan diketahui banyak teman selebgram yang tidak suka dengannya. Kemudian Jack menenangkan Melissa, dan mengatakan mungkin akun media sosial milik Monica telah dibajak seseorang. Untuk meneror saingan bisnisnya. Ia juga menyuruh Melissa untuk memblokir akun Monica. Lalu Jack pun berpamitan untuk berangkat bekerja. Dan lagi-lagi, ada notifikasi jika Monica ditandai lagi dalam videonya. Ia juga mengecek teman yang ditandai video tersebut, salah satunya Sum, yang dulu pernah kerja dengannya. Malam harinya, Som yang baru saja pulang dari tempat ia bekerja. Karena kelelahan seharian di kantor ia pun mencoba rebahan. Pada saat ia membuka ponselnya ada notifikasi dari Monica yang menandai sebuah video. Som yang sudah kecapean akhirnya memutuskan untuk mandi, dan untuk menenangkan dirinya. Kini pandangan Som yang sudah mulai buram tidak menyadari ada sesosok makhluk halus di kamar mandinya. Som yang menyentuh sebuah kaki ia pun terkejut dibuatnya. Setelah selesai mandi, Som mengecek ponselnya yang ternyata ada miss call dari Monica. Dalam kotak suara itu, memberitahu jika wajahnya hancur. Som yang mendengar hal itu pun melemparkan ponselnya di atas kasur, dan pesan suara itu terus muncul selalu mengatakan kalau wajahnya hancur. Tiba-tiba,
sosok hantu hitam itu kembali muncul di kamarnya. Dan hantu itu pun mencekik Som hingga tewas. Lalu di tempat lain, Melissa yang menghubungi Som tidak tersambung. Lalu ia mengecek akun medsos milik Monica, dan menemukan sebuah video yang ditandai oleh Monica. Saat dibuka video itu berisi video Monica, yang sedang siaran langsung, sambil berjoget bersama teman perempuannya yang bernama Ai. Namun Ai yang sedang pemulihan sehabis operasi plastik, disuruh pergi oleh penggemar Monica, yang dianggap seperti mumi. Pagi harinya Melissa pun mendatangi Ai, yang berada di warung nasi miliknya. Setelah Ai selesai melayani para pelanggan, Melissa pun mengajaknya masuk dan menanyakan kabar. Dan Melissa pun langsung bertanya tentang masalahnya Monica. Jika ada seseorang yang meretas akun sosmed miliknya, Ai yang menjadi teman dekat Monica mengatakan jika ia tidak yakin dengan itu. Dan Melissa mengatakan jika mungkin di kamar Monica ada sebuah petunjuk. Lalu Melissa memberikan uang untuk memberikan kunci apartemennya, dan mengajak Ai untuk menemani masuk ke kamarnya. Ditemani dengan kekasihnya yaitu Jack. Lalu Melissa masuk ke dalam apartemen milik Monica. Mereka akan mencari tahu siapa yang sudah menggunakan akun orang yang sudah meninggal itu. Jack yang terkejut karena melihat kamar Monica yang sangat berantakan. Lalu Melissa pun menyuruh untuk mengecek akun milik Monica, karena Melissa sudah tidak betah di kamar itu. Mengajaknya untuk cepat-cepat. Dan karena kata sandi yang dimasukkan selalu salah, Monica pun menyuruh Jack untuk mencari ponsel milik Monica. Lalu tanpa disengaja, Jack menemukan ponsel milik Monica di bawah meja, namun sudah dalam keadaan mati. Tiba-tiba, Melissa merasakan ada sesosok yang sedang mengintai di belakangnya. Namun pada saat Melissa menengok ke belakang tidak ada suatu apapun. Lalu ia pun mengajak Jack untuk pergi dari situ namun tiba-tiba Melissa yang ketakutan pun sampai tersungkur ke lantai. Sesampainya di rumah, Jack menyuruh Melissa untuk tidak menggunakan sosmed terlebih dulu. Jack juga akan menyuruh meretas ponsel milik Monica itu. Melissa yang kini khawatir jika yang mengganggu dirinya selama ini adalah hantunya Monica. Lalu Jack menenangkan Melissa untuk tidak memikirkan hal itu, dirasa Melissa sudah agak sedikit tenang, lalu Jack berpamitan untuk berangkat bekerja kembali. Lalu di saat Melissa buka sosmed dan scroll-scroll ponselnya, ia mendapat video dari warung milik Ai. Dalam video itu terlihat Ai ketakutan dan berteriak. Ai yang ketakutan sampai berlari ke jalan raya dan tertabrak mobil hingga Ai tewas. Melissa yang melihat kejadian itu pun merasa tertekan. Malam harinya, Melissa yang memakai krim buatan dirinya, tiba-tiba wajahnya menjadi memerah dan bayangan tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Bayangan itu menyakar dirinya hingga membuat kulitnya terkelupas. Dan sosok hantu itu pun menampakkan dirinya. Dan itu hanyalah mimpi. Saat Melissa terbangun, ia pun mengecek tubuhnya ternyata masih baik-baik saja. Tiba-tiba, lukisan bayi itu mengeluarkan darah dari matanya, lalu Melissa yang ketakutan berlari ke dapur, dan sosok hantu itu sudah ada di depannya. Ia yang ketakutan pun mundur ke belakang, namun hantu itu sudah berada di sampingnya. Melissa pun berlari ke lantai atas, namun hantu itu pun lagi-lagi sudah berada di atas, dan melempar Melissa jatuh ke bawah dan pingsan. Jack yang baru pulang bekerja dan mendapati Melissa pingsan, lalu membawanya ke rumah sakit, dan Melissa mengalami patah tulang. Dan wajah Melissa pun kini mengalami rusak secara perlahan. Jack yang kasihan yang dialami oleh kekasihnya itu, akhirnya mencari tahu apa penyebabnya. Lalu ia mencari tahu siapa sosok Monica yang ditandai dalam video itu. Orang yang Jack kunjungi adalah Warlan. Dia adalah agen selebgram yang menaungi beberapa gadis selebgram untuk bekerja dengannya. Warlan yang mengira Jack sedang mencari selebgram untuk produk skincare-nya milik kekasihnya itu. Namun Jack memberitahu kedatangan Jack untuk mencari tentang Monica. Warlan yang mendengar nama Monica pun menjadi panik. Bahkan tangannya gemeteran saat Jack membicarakan tentang Monica. Jack mengatakan kalau ia itu tidak percaya dengan hantu. Tapi apa yang terjadi ini sudah kelewat batas. Ia juga menanyakan Som staf dari Monica yang tewas tertabrak truk. Melihat video yang ditandai oleh Monica, tangan Warlan pun semakin bergetar. Jack mencari tahu kenapa Monica mati dengan cara bunuh diri. Jack menganggap ia tahu karena ia agen dari selebgram manajemen Warlan. Namun Warlan tidak mau bercerita, malah menyuruh untuk menemui Sun mantan pacar Monica. Warlan yang ketakutan pun langsung pergi meninggalkan Jack, dan menyuruh menemui Sun, karena ia yang lebih tahu daripada Warlan. Lalu Warlan mendatangi anak buahnya yang bernama Locong, yang sedang melakukan sesi pemotretan.
Locong yang sedang foto tapi malah melakukan live streaming ia pun mendapatkan omelan dari Warlan. Dan menyuruhnya untuk kembali bekerja. Karena mereka yang sedang melakukan pemotretan sebuah produk. Ketika selesai pemotretan Locong dan Bonsai, ditandai sebuah video dari kematian Munkau, yang terjadi di awal film. Di tempat lain, Warlan yang sedang bernegosiasi didatangi hantu Monica, dan membunuh Warlan dengan menyobek mulutnya. Lalu Locong dan Bonsai yang akan pulang tiba-tiba terkunci di dalam studio, ia pun berteriak dan meminta tolong, namun listrik tiba-tiba mendadak mati. Lalu ketika listrik kembali nyala, dia hanya sendiri dan mencari Bonsai. Kemudian Locong menemukan Bonsai yang sudah tewas dengan tubuh tertekuk-tekuk. Locong yang melihat tubuh Bonsai itu pun ketakutan dan berlari, namun listrik kembali padam. Lalu dengan penerangan ponselnya, Locong melihat Bonsai bergerak mendekatinya. Locong yang bersembunyi, namun berhasil ditemukan oleh hantu itu, dan Locong pun tewas. Singkat waktu, terlihat Jack yang mendatangi Sun yang sedang membuat pesta bersama pacarnya yang bernama Koi. Lalu Jack menanyakan mengenai apa yang terjadi terhadap Monica, karena mengingat Sun dulu adalah pacarnya Monica. Sun tidak mau membahas mantan pacarnya itu apalagi itu sedang di rumah Koi pacarnya Sun. Lalu Sun menyuruh Jack untuk bertanya kepada Melissa dia lebih tahu apa yang terjadi sebenarnya. Di sisi lain, terlihat Melissa yang mendapatkan gangguan, produk skincare miliknya mendadak berantakan dan jatuh dari kardus. Tak selang berapa lama, Jack yang pulang dan menemui Melissa dan mengajaknya berbicara, dia menanyakan kenapa Monica bisa bunuh diri. Melissa ternyata tidak mau menjawab pertanyaan kekasihnya itu. Jack yang mulai penasaran akhirnya Jack menekan Melissa dan mengatakan jika selama ini ia sudah membantunya, namun Melissa telah menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Tak lama kemudian Kon datang ke rumahnya. Kon lalu mendesak Melissa untuk membicarakan yang terjadi pada Monica, karena sudah banyak orang yang sudah tewas karena video itu. Kon juga memperingatkan Melissa, kemungkinan ia akan tewas dan akan menjadi korban berikutnya. Karena didesak Kon juga Jack akhirnya Melissa mau menceritakannya. Dimulai dari setahun yang lalu. Waktu itu Melissa mendatangi selebgram net idol, untuk mereview skincare produk miliknya. Warlan memberi saran untuk memilih Monica dan memastikan jika produk akan direview dengan baik. Setelah terjadi kesepakatan Monica pun mereview produk skincare miliknya. Ia juga akan memakai produk itu selama 20 hari. Setelah seminggu berjalan wajah Monica mulai rusak, bahkan sebagian netizen menyebutnya sebagai pembohong. Semakin hari bukannya tambah glowing wajah Monica malah makin rusak. Dia kemudian menelpon Warlan menanyakan biaya endorse karena wajahnya sudah mulai rusak. Karena tidak direspon dengan baik. Ke hari yang ke-20 Monica pun mengoleskan skincare itu ke semua wajahnya. Monica sangat marah karena kini wajahnya sudah benar-benar rusak, dan lagi belum dapat bayaran dari endorse. Ditambah lagi Monica dibatalkan dari beberapa endorse, dan kini malah dipecat oleh Warlan. Hingga akhirnya Monica melakukan siaran langsung dengan mengakhiri hidup Nis sendiri. Melissa yang menceritakan kejadian itu, mengatakan jika wajah Monica yang rusak bukan diakibatkan oleh skincare Melissa. Jack kemudian menanyakan jika itu tidak ada hubungannya dengan Melissa. Menurutnya ada hal lain yang mereka lakukan sehingga mereka terkena imbasnya. Lalu Kon mengatakan jika ia tidak tahu Monica ada hubungan dengan yang lain. Yang jelas wajah Monica hancur oleh krim milik Melissa. Melissa yang mendengar hal itu masih tidak mau bicara, dan masih saja keras kepala dan tidak mau untuk minta maaf, dan ia juga mengira kalau teror tak akan berakhir, dan Melissa masih saja membela dirinya. Dan yang terjadi pada Monica bukan kesalahan dari dirinya. Tiba-tiba hantu Monica datang dan menginjak kepala Melissa. Dan Jack yang berusaha membantunya tapi dia kesulitan. Singkat cerita, pacar Koi dari Sun sedang mengadakan pesta di kolam renang, namun Sun tidak menikmati pesta tersebut, ia hanya termenung sendiri hingga Koi datang menggodanya. Lalu mereka berdua masuk ke dalam kamar, dan melakukan bercocok tanam. Pada saat dimulai pemanasan, Sun tiba-tiba berubah menjadi buruk rupa. Sun yang ketakutan berlari keluar. Bahkan saat Koi menyadarkan Sun masih melihat Koi dengan wajah yang menyeramkan, ketika Koi mengacungkan pisau ke Sun tiba-tiba, tangannya menggorok lehernya sendiri hingga Sun mati di tempat. Pagi harinya, Melissa mempertimbangkan untuk tidak menjual krim lagi, dan ia masih ragu untuk mengatakan jika produknya berbahaya. Jack mengatakan jika nanti biaya hidupnya akan ditanggung oleh Jack, jika Melissa tidak jualan krim lagi. Sore harinya,
Jack dan Melissa ke apartemen Monica untuk mengembalikan ponselnya yang sempat diambil. Melissa yang tidak mau naik menunggu di lantai dasar. Ketika Jack menaruh ponsel di meja, tiba-tiba komputer Monica menyala dengan sendirinya, dan sudah masuk ke akun miliknya. Lalu Jack yang penasaran membuka chat antara Monica dan Melissa. Ketika Monica meminta uang endorse untuk mengobati wajahnya, Warlan, manajer dari Monica, justru menolak membayarnya karena wajah Monica sudah hancur. Lalu Monica menjelaskan jika wajahnya hancur itu karena krim Melissa. Dan Warlan tidak mau tahu dan langsung menutup teleponnya. Lalu Monica mencoba menghubungi Melissa langsung. Namun Som, asistennya Melissa, justru menolaknya. Som justru menuduh Monica menggunakan krim lain, hingga merusak wajahnya. Ternyata Melissa menyuruh Som untuk berbuat mesum dan merekamnya. Monica yang wajahnya hancur oleh krim Melissa itu lalu diperas, dengan video mesum itu. Melissa yang bersekongkol akan menghancurkan Monica, karena sudah mereview jelek produk krim miliknya. Video itu disebarkan dalam grup yang bernama Anti Monica. Di sisi lain, Melissa yang sedang duduk di kursi roda tiba-tiba mendapatkan gangguan dan kursi roda itu masuk ke dalam lift, dan dibawa naik ke lantai atas. Setelah sampai di atas, Monica membawa ke pinggir gedung. Hantu itu mulai menyiksa dan menyeret Melissa untuk dilempar ke bawah. Untungnya Jack datang tepat waktu dan menolong Melissa. Jack kecewa kepada Melissa yang sudah tega menghancurkan hidup Monica. Selain itu, dirinya juga sudah berbohong selama ini. Namun karena Jack sangat mencintai Melissa, ia tetap memaafkan kesalahan Melissa. Kemudian Monica datang dan membawa Jack turun ke bawah. Jack pun akhirnya tewas oleh Monica. Berapa bulan kemudian, Monica pun masih mengikuti Melissa, karena dia menginginkan hidup Melissa hancur seperti dirinya. Dan